Kita akan bahas sebuah kisah yang luar biasa. Kisah tentang kekuasaan yang begitu absolut, sampai-sampai kematian sang penguasa aja nggak ada yang sadar. Sebuah cerita tentang gimana kebenaran itu terungkap, bukan oleh kekuatan raksasa, tapi oleh makhluk yang paling kita remehkan. Coba deh kita bayangin bareng-bareng. Gimana jadinya kalau seorang pemimpin besar, seorang raja, wafat, tapi seluruh kerajaannya, pasukannya, para pekerjanya, semua terus berjalan normal seolah nggak terjadi apa-apa. Mereka semua ngira sang raja masih hidup dan mengawasi. Kedengerannya mustahil banget kan? Tapi ternyata ini beneran terjadi. Oke, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, yuk kita kenalan dulu sama tokoh utamanya. Seorang raja yang kekuasaannya itu, wah, jauh di atas apapun yang pernah kita bayangkan. Beliau adalah Nabi Sulaiman. Sosok yang unik banget. Karena beliau ini bukan cuma seorang nabi utusan Tuhan yang bijaksana, tapi juga seorang raja dengan kekuasaan yang absolut. Anugerah yang Allah kasih ke beliau itu benar-benar gak ada tandingannya. Kekuasaannya itu nggak cuma terbatas buat manusia loh. Coba bayangin, beliau itu bisa memimpin pasukan dari bangsa jin yang perkasa, bisa ngobrol sama kawanan burung, dan bahkan ngerti bahasanya semua binatang. Luar biasa kan? Dan poin kuncinya di sini adalah kepatuhan total. Mau itu manusia, jin, sampai hewan sekalipun, semuanya tunduk sama perintah beliau. Perintahnya itu hukum mutlak, nggak ada yang berani membantah. Tapi, justru di puncak kekuasaan yang sehebat inilah terjadi sebuah peristiwa yang sunyi, senyap, tapi bakal mengubah segalanya. Sebuah akhir yang nggak disadari oleh siapapun. Jadi ceritanya, waktu itu beliau lagi berdiri mengawasi para jin yang sedang bekerja keras. Beliau bersandar pada tongkat kayunya. Nah, tepat pada saat itu, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada drama, Allah mencabut nyawanya. Beliau wafat dalam posisi masih berdiri tegak. Disinilah keajaiban terjadi. Anehnya, jasadnya nggak jatuh. Tubuhnya tetap kokoh disangga oleh tongkatnya, seolah-olah beliau masih hidup, masih mengawasi dengan tatapan tajamnya. Sebuah ilusi yang sempurna. Para jin, makhluk gaib yang dikenal punya kekuatan super, terus aja kerja tanpa henti. Mereka takut banget di bawah tatapan sang raja. Mereka melihat ada pengawasan, padahal yang ada di depan mereka itu cuma jasad yang kosong. Persepsi mereka bilang, raja masih hidup, padahal kenyataannya sang raja sudah lama tiada. Ilusi ini begitu kuat, sampai makhluk sekelas jin pun nggak bisa menyadarinya. Terus, gimana dong caranya kebenaran ini bisa terungkap? Nah, jawabannya datang dari sumber yang paling nggak terduga. Allah mengirimkan seekor rayap. Yup, rayap, hewan kecil yang sering kita anggap hama perusak. Tapi dalam kisah ini perannya beda. Dia bukan perusak, tapi justru agen pengungkap kebenaran. Utusan dari Tuhan untuk meruntuhkan sebuah kepalsuan besar. Prosesnya itu nggak instan loh. Si rayap ini mulai bekerja dari dalam, menggerogoti tongkat kayu itu pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Dari luar, tongkatnya kelihatan masih kokoh, tapi di dalamnya ternyata udah keropos. Sampai akhirnya, tiba waktunya, tongkat itu nggak kuat lagi menahan beban, dan patah. Dan pada saat itulah, jasad sang raja yang agung akhirnya jatuh tersungkur ke tanah. Semua itu terjadi cuma karena kerja senyap dari satu makhluk kecil. Ini bukti, kalau buat meruntuhkan ilusi terbesar sekalipun, yang dibutuhkan itu bukan kekuatan besar, tapi kebenaran. Jatuhnya jasad Nabi Sulaiman ini bukan cuma akhir dari sebuah cerita, tapi justru jadi awal dari sebuah pencerahan besar. Dari sebatang tongkat yang lapuk, lahir pelajaran abadi tentang hakikat pengetahuan sejati. Coba deh bayangin gimana kagetnya para jin. Mereka baru sadar kalau selama ini mereka udah jadi budak dari rasa takut mereka sendiri. Mereka kerja keras bukan karena benar-benar diawasi, tapi karena mereka merasa diawasi. Pengetahuan mereka yang terbatas udah menipu mereka habis-habisan. Dan inilah inti dari semuanya. Kisah ini adalah penegasan yang sangat kuat. Sehebat apapun kita sebagai makhluk, entah itu jin atau manusia, pengetahuan kita soal hal gaib, soal masa depan, soal apa yang tersembunyi, itu nol besar. Pengetahuan yang absolut dan tanpa batas itu cuma milik Sang Pencipta. Jadi, ada 3 hal penting yang bisa kita ambil dari sini. Pertama, sepintar apapun kita, pengetahuan kita itu ada batasnya. Kedua, jangan pernah remehkan hal-hal kecil, karena seringkali perubahan besar justru datang dari sana. Dan yang paling penting, cuma ada satu sumber pengetahuan yang sejati dan tak terbatas, yaitu Allah. Nah, kisah ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita renungkan.
Kalau seorang raja sehebat dan sekuat Nabi Sulaiman, pada akhirnya bisa dikalahkan oleh seekor rayap, jadi di manakah sebenarnya letak kekuatan yang sejati itu? Apakah pada kekuasaan besar yang bisa kita lihat, atau justru pada pengetahuan hakiki yang tidak terlihat?